Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Mari kita siapkan buku kita, pulpen, pensil, dan sebagainya agar kita dapat belajar dengan baik lagi. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang atom, ion, dan molekul. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui standar kompetensi dasar pelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan konsep atom, ion, dan molekul. Yang kedua, menghubungkan konsep atom, ion, dan molekul dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah membandingkan molekul unsur dengan molekul senyawa. Kita mulai dari atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi, namun masih memiliki sifat dari materi tersebut. Sebagai contoh, batu bata. Apabila batu bata ini adik-adik hancurkan atau bahkan adik-adik gerus sampai halus, sampai dia menghasilkan serbuk, nah serbuk tersebut masih memiliki sifat yang sama dengan batu bata tersebut. Seperti itulah atom. Walaupun dia kecil, dia masih memiliki sifat dari molekul penyusunnya. Nah, adik-adik semua tahu tidak? Dia dikatakan atom harus memiliki 3 substansi dasar. Yang pertama, elektron, proton, dan neutron. Nah, dari ketiga komponen ini harus dimiliki oleh atom. Baik, kita bahas yang pertama itu adalah elektron dengan lambang E kecil. Muatan dari elektron adalah negatif dan elektron ini terletak di kulit atom. Yang kedua ada proton. Proton dilambangkan dengan huruf P kecil dengan muatannya adalah positif, terletak di inti atom. Yang ketiga adalah neutron dengan lambang N kecil dengan muatan netral, terletak di inti atom. Nah, seperti gambar yang ada dilihat di bawah. Di bawah ini Bapak sudah mencantumkan ada atom litium. Nah, di atom litium ini adik-adik semua bisa melihat yang bermuatan negatif itu elektron. Nah, di mana elektron ini terletak di kulit atom. Nah, jadi yang di luar ini namanya kulit atom. Sementara yang bermuatan positif dengan yang tidak bermuatan itu merupakan proton dan neutron. Itu letaknya ada di inti atom. Jadi adik-adik semua sudah mengerti yang mana yang kulit atom dan yang mana inti atom. Semuanya elektron itu tersebar di kulit atom, sementara proton dan neutron itu adanya di inti atom. Nah, mudah tidak menentukan antara elektron, proton, dan neutron? Bapak harap semua anak-anak Bapak memahami sampai di sini dulu. Oke, kita lanjutkan kepada nomor atom dan nomor massa. Di nomor atom dan di nomor massa ini, Bapak sudah cantumkan satu simbol atom. Anggap saja X, ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat semua ada A, ada Z, dan ada X. Di mana X merupakan lambang atom atau lambang unsur. A merupakan nomor massa dan Z merupakan nomor atom. Sekali lagi Bapak ulangi. X merupakan lambang atom atau lambang unsur. A merupakan nomor massa dan Z merupakan nomor atom. Nah, dari sini, adik-adik semua bisa menentukan berapa jumlah proton dan berapa jumlah elektron. Ternyata, nomor atom itu sama jumlahnya dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Nah, misalkan jumlah atomnya adalah 3. Berarti adik-adik bisa menyimpulkan bahwa proton dan elektronnya itu adalah 3. Nah, kemudian adik-adik ada A. A di situ dari mana, Pak? A di situ adalah jumlah si proton ditambah dengan jumlah si neutron. Nah, makanya apabila nanti di soal adik-adik disuruh menentukan untuk mencari jumlah neutron dari suatu lambang unsur, nah adik-adik gampang saja. Langsung saja adik-adik tinggal mengurangkan nomor massa dikurang dari nomor atom. Sekali lagi Bapak ulangi, untuk menentukan jumlah neutron, adik-adik dapat mengurangi nomor massa dikurangkan dengan nomor atom. Nah, hasil pengurangan tersebut merupakan suatu nilai dari jumlah si neutron. Nah, gampang tidak? Nah, di sini yang paling perlu adik-adik jangan sampai terbalik untuk menentukan yang mana yang nomor massa dan yang mana nomor atom. Terima kasih. Baik, di sini
Bapak mengambil satu contoh untuk adik-adik dapat menentukan nama unsur atau lambang unsur, nomor massa dan nomor atom dari suatu unsur. Nah, mari kita lihat sama-sama. Di sini ada Ca4020. Sekali Bapak ulangi, ada Ca4020. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar yang di sampingnya atau slide yang sebelumnya yang Bapak jelaskan sebelumnya. Di mana dari sini kalau adik-adik perhatikan bahwa Ca merupakan lambang atom atau unsur dari unsur kalsium. Sekali Bapak ulangi, Ca merupakan lambang unsur dari kalsium. Nah, dari kalsium ini adik-adik dapat melihat bahwa nomor atom dari kalsium itu adalah 20 dan nomor massa dari kalsium itu adalah 40. Nah, dengan kata lain, adik-adik bisa menentukan jumlah elektron dan proton dari kalsium dengan cara melihat nomor atom. Nah, di sini nomor atom kita itu adalah 20. Berarti langsung saja kita simpulkan bahwa nomor jumlah elektron dan proton kita itu adalah 20. Dia harus sama dengan nomor atom. Sementara untuk jumlah neutron, adik-adik kurangkan nomor massa dikurang nomor atom, yaitu 40 dikurang 20, maka jumlah neutronnya adalah 20. Baik, setelah adik-adik dapat mengetahui yang mana elektron, yang mana proton, dan yang mana neutron, dan adik-adik sudah mengetahui yang mana nomor atom dan nomor massa, sekarang kita masuk ke konfigurasi elektron. Yang namanya saja sudah konfigurasi elektron, berarti kita hanya membahas fokus tentang elektron. Nah, apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron merupakan susunan persebaran atau distribusi elektron-elektron dalam atom. Nah, di sini kita mau mempelajari penyebaran elektron itu berdasarkan kulit. Nah, seperti kita ketahui bahwa elektron itu letaknya itu di kulit atom, ya. Jadi kita hanya mempelajari tentang elektron saja. Nah, di kulit atom itu, jumlah kulit ini berdasarkan jumlah nomor atomnya. Semakin banyak nomor atomnya, maka kulit dari atom ini akan semakin banyak. Nah, di sini ada kulit K, L, M, N, O, P, Q dan seterusnya. Dan kulit yang pertama itu disebut kulit K, kemudian kulit kedua L, ketiga M, keempat N dan seterusnya. Nah, jumlah tiap kulit ini, jumlah elektron maksimal di tiap-tiap kulit itu berbeda-beda. Contohnya kita ambil kulit K. K itu jumlah kulit yang nomor 1. Nah, jumlah elektron maksimal di kulit K itu adalah 2. Jumlah elektron maksimal di kulit L itu 8. Jumlah elektron maksimal di kulit M itu 18 dan seterusnya. Nah, dari mana itu ditemukan? Berdasarkan kulitnya. Nah, adik-adik dapat mengetahui berapa jumlah jumlah elektron maksimal di masing-masing kulit dengan cara memperhatikan rumus 2n pangkat 2. Sekali lagi 2n pangkat 2. Jadi adik-adik bisa tinggal menggantikan nomor kulitnya, memasukkan nomor kulitnya dengan menggantikannya ke n. Oke? Ya, Bapak rasa gampang lah, tidak perlu menghafal ini semua. Contohkan itu kulit L. L ini di nomor 2. Nah, coba kita ganti 2n pangkat 2. Kita masukkan n-nya 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali 2, 8. Maka di kulit L itu 8. Baik, setelah adik-adik mengetahui jumlah elektron maksimal di tiap-tiap kulit, maka di sini Bapak memberikan satu contoh dari konfigurasi elektron. Bapak ambil contoh 17 klorida. 17 klorida. Di sini 17 di sini artinya atom klorida memiliki nomor atom 17. Sekali Bapak ulangi, atom klorida memiliki nomor atom 17, ya. Nah, sesuai dengan jumlah elektron maksimal dari tiap-tiap kulit tadi. Nah, ini kalau Bapak uraikan, dia akan menjadi 2, 8, 7. Di mana 2 itu terletak di kulit K, 8 itu terletak di kulit L, dan 7 itu di kulit M, ya. 2, 8, 7. Jadi K, L, M, ya. Jadi ada 3 kulit. Nah, dari sini kita dapat melihat klorida itu berada di golongan 7. Kenapa dia di golongan 7?
Karena elektron valensi atau elektron yang paling luar itu adalah 7 sebagai penunjuk dia sebagai golongan berapa. Nah, kemudian kita lihat dari banyaknya kulit. Dia ada kulit K, L, M, ada 3 kulit, sehingga dikatakan dia ini masuk ke dalam periode ketiga. Oke, nah ada gambar di bawahnya, Bapak cantumkan. Adik-adik bisa lihat di kulit pertama itu hanya ada 2 elektron sesuai dengan jumlah elektron masing-masing yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Itu ada 2, kemudian di kulit kedua itu ada 8 dan kulit ketiga itu ada 7. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa tidak semuanya dimasukkan saja ke dalam satu kulit? Nah, tidak boleh. Jadi tiap masing-masing kulit itu sudah memiliki jumlah aturan elektron masing-masing. Nah, jadi dia tidak boleh kurang dari maksud Bapak tidak boleh berlebih dari jumlah elektron yang sudah ditentukan dari tiap-tiap kulit, ya. Jadi kalau dia berlebih tidak bisa, harus dibuka ke kulit berikutnya. Oke anak-anak semua, ya baru saja kita mengakhiri atau menyelesaikan materi tentang atom. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk membahas tentang ion. Nah, apakah itu ion? Ion adalah atom atau molekul yang bermuatan listrik, dapat berupa positif maupun negatif. Nah, jadi ion ini adalah atom yang ada listriknya ya adik-adik ya. Nah, listriknya itu yang bagaimana? Yang positif kah atau yang negatif? Nah, mari kita pahami secara sama. Ion ini memiliki dua bagian. Yang pertama itu ion yang bermuatan negatif disebut juga dengan anion. Ya, anion itu terjadi karena atom atau molekulnya menangkap elektron satu atau lebih, menangkap satu elektron atau lebih. Ingat ya adik-adik ya, apabila dia bermuatan negatif, maka dia itu menangkap elektron. Contohnya ada klorida min. Nah, min di sini negatifnya itu artinya dia itu menangkap. Nah, berapa angka negatifnya, maka segitulah jumlah elektron yang akan ditangkapnya. Contohnya itu Cl-, Br-, O2-. Nah, kenapa ada Cl-, Br-, O2-? Apa fungsinya? Kenapa atom ini harus menangkap elektron sesuai dengan jumlah elektron yang bertangkapnya? Agar elektron ini menuju kestabilan. Nah, di dalam aturan atom, suatu atom itu stabil apabila jumlah elektronnya itu 8. Kelipatan 8 ya, maksud Bapak. 8, 32 dan seterusnya. Nah, di sini atom klorida agar dia lebih stabil, dia harus menangkap satu elektron. Dan di sini atom bromida dia harus menangkap satu elektron, dan O itu oksigen ya, O2-. Nah, untuk oksigen dia harus menangkap dengan 2 elektron yang harus ditangkapnya agar oksigen ini stabil. Nah, kemudian itu tadi untuk yang bermuatan negatif atau anion. Nah, di sini ada juga ion yang bermuatan positif atau kation. Nah, terjadi karena atom atau molekulnya melepaskan satu atau lebih elektron. Nah, tadi ada yang menangkap atau yang menerima, dan yang ini ada yang melepaskan atau yang membuang. Contohnya itu ada natrium. Natrium itu dia itu kelebihan satu elektron. Jadi natrium ini harus membuang satu elektron agar dia stabil. Nah, begitu juga dengan kalium. Kalium itu harus melepaskan satu elektron agar dia stabil. Kemudian ada magnesium 2 positif. Nah, magnesium ini dia itu kelebihan 2 elektron, sehingga untuk dia stabil, magnesium harus membuang 2 elektron. Nah, adik-adik harus perhatikan cara penulisannya ya. Ini letak ionnya harus terletak di atas. Baik anak-anak Bapak semua, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan melihat contoh dari pembentukan ion. Nah, contoh di sini yang Bapak ambil adalah pembentukan ion pada senyawa natrium klorida atau yang biasa kita kenal dengan garam dapur. Nah, ikatan antara atom natrium dan klorida bisa kita lihat di sini, yang itu penyusunnya adalah atom natrium dengan nomor atom 11 dan atom klorida dengan nomor atom 17. Nah, di sini terlebih dahulu kita konfigurasikan natrium.
Nah, kita konfigurasikan yaitu 281. Nah, 281 di mana atom natrium ini kelebihan 1 elektron, sehingga agar dia stabil 8, atom natrium ini harus membuang 1 elektron. Nah, kita lihat atom klorida. Kita konfigurasikan 287. Nah, sehingga atom klorida ini tidak mungkin melepaskan 7. Nah, kenapa tidak mungkin? Karena terlalu besar atom ini melepaskan 7. Terlalu besar energi yang dibutuhkan untuk melepaskan 7. Sehingga lebih mudah bagi klorida untuk menangkap 1 elektron agar klorida stabil 8. Maka kalau kita buat penulisan ionnya, natrium menghasilkan natrium positif ditambah elektron. Sementara klorida ditambah elektron itu menghasilkan klorida negatif. Nah, maka bisa kita tuliskan bahwa natrium ditambah klorida menghasilkan Na positif ditambah Cl negatif akan membentuk natrium klorida. Nah, di sini Bapak jelaskan sekali lagi bahwasannya 1 elektron yang dari natrium akan diberikan kepada klorida, sehingga natrium stabil dan klorida pun stabil, sehingga natrium dan klorida membentuk satu senyawa yang disebut dengan NaCl atau garam dapur. Nah, seperti gambar yang di bawah yang anak-anak lihat. Nah, itulah dia susunan antara elektron-elektron di masing-masing natrium dan klorida. Anak-anak bisa lihat 1 elektron natrium yang ada di kulit terluar itu disumbangkan kepada atom klorida, sehingga dihasilkanlah natrium dengan jumlah elektron yang stabil dan klorida dengan jumlah elektron yang stabil sama-sama 8, sehingga mereka dapat membentuk suatu senyawa yang disebut dengan NaCl atau garam dapur. Demikianlah proses terbentuknya garam dapur. Nah, jadi anak-anak harus tahu ya, kalau garam dapur itu merupakan pasangan dari atom natrium dan atom klorida. Baik anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita lanjut pada pembelajaran kita yaitu molekul. Nah, di molekul ini, molekul terbagi menjadi 2, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, penasaran? Yuk, mari kita pelajari. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada molekul unsur. Ya, apakah itu definisi dari molekul unsur? Molekul unsur merupakan molekul-molekul yang terbentuk dari hasil penggabungan atom-atom yang memiliki unsur yang sama ataupun sejenis. Jadi di sini anak-anak Bapak cukup mengingat molekul unsur itu terbentuk dari unsur atau senyawa yang sama ataupun sejenis. Ya, contohnya Bapak kasih di sini ada hidrogen. Hidrogen itu rumus kimianya itu H2. Ya, jadi sini anak-anak Bapak bisa lihat H2 itu terbentuk dari atom hidrogen dengan hidrogen yang berikatan. Nah, kemudian ada oksigen atau O2. Nah, di sini ada atom oksigen dengan oksigen yang saling berikatan. Kemudian ada N2, ada nitrogen dengan nitrogen saling berikatan. Ada Cl2 antara atom Cl dengan Cl berikatan. Nah, anak-anak Bapak bisa lihat semua gambarnya di bawah ini. Ada H2, ada O2, N2, dan Cl2. Itu merupakan unsur-unsur yang sudah saling berikatan. Nah, pertanyaannya, Pak, itu kenapa O2 itu ada rangkap 2, kemudian ada N2 itu rangkap 3. Kenapa H2 itu ada rangkap 1? Nah, untuk menjawab pertanyaan anak-anak semua, itu kenapa ada rangkap 1, 2, 3, itu berdasarkan ikatannya nanti nak. Nah, setiap unsur yang berikatan itu dia harus stabil 8. Nah, itu cuma posisi atomnya, penempatan posisi atomnya agar dia lebih stabil. Nah, kalau untuk N2 nitrogen, dia lebih stabil itu untuk 3 yang saling berikatan, sehingga dia ada rangkap 3. Seperti O2 ini harus 2 yang berdekatan, sehingga oksigen ini menjadi rangkap 2. Nah, jadi anak-anak Bapak yang perlu diingat untuk molekul unsur, itu yang diingat dia itu terbentuk dari unsur-unsur atau atom yang sama maupun sejenis. Oke, yang kedua di sini ada molekul senyawa. Nah, kira-kira apa definisi dari molekul senyawa? Di sini Bapak kasih tahu, molekul senyawa
merupakan sebuah molekul yang terbentuk atau terciptanya dari hasil penggabungan atom-atom yang berbeda dan unsur-unsur yang berbeda pula. Nah, di sini untuk molekul senyawa, Bapak cukup memberikan anak-anak satu kata kunci, yaitu dari penggabungan atom-atom atau unsur-unsur yang berbeda. Contohnya, ada nitrogen oksida. Nah, di nitrogen oksida ini dia terbentuk dari nitrogen dan oksigen. Nah, di sini tidak ada yang sama unsurnya. Yang satu nitrogen dan yang satu lagi oksigen. Ketika berikatan membentuk nitrogen oksida. Yang kedua ada NO2. Di sini pun jelas kita lihat bahwa di sini terbentuk dari atom O, N dan O. Mereka saling berikatan membentuk NO2 atau nitrogen dioksida. Kemudian yang ketiga di sini ada H2O yang populer, yang sudah kita tahu bahwa ini adalah air. Nah, air ini dia terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Nah, di sini dia HOH saling berikatan. Nah, di sini jelas kita lihat bahwa tidak ada atom atau unsur yang sama berikatan. Dia dari unsur-unsur yang berbeda berikatan membentuk suatu molekul senyawa. Yang kemudian yang contoh keempat ada karbon dioksida atau CO2 yang tersusun dari atas atom oksigen dan atom karbon. Nah, Bapak harap sejauh ini anak-anak Bapak memahami perbedaan dari molekul unsur dan molekul senyawa. Kata kunci yang lebih tepat di sini yaitu molekul unsur berasal dari unsur-unsur yang sama atau atom-atom yang sama, sementara molekul senyawa dari unsur atau atom-atom yang berbeda.